Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-24 ayat 1 sampai dengan 10. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta semua penghuninya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada yang semu dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Inilah rombongan orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah Raja Kemuliaan itu? Tuhan, gagah dan perkasa, Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah Dia, Raja Kemuliaan itu? Tuhan semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Sahabat Alkitab, kita sering mendengar konsep mengenai manusia yang mencari perkenan Tuhan atau menjadi berkenan kepada Tuhan. Dari manakah asal dari pemahaman tersebut? Dalam Perjanjian Lama, kita melihat sebuah konsep ketuhanan di mana Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Sang Pencipta yang Maha Kudus, Sang Pencipta semesta. Ia membangun perjanjian dengan umat-Nya, di mana manusia yang berada dalam perjanjian itu haruslah menyembah Tuhan senantiasa. Penyembahan terhadap Tuhan yang Maha Kudus itu terjadi dalam kekudusan manusia yang terjadi melalui ketertundukan kepadanya dan menaati perintah-Nya. Maka dari itu, setiap orang yang menyembahnya diundang untuk hidup berkenan padanya dengan mengupayakan kekudusan hidup. Menariknya, konsep kekudusan dalam Perjanjian Lama tidak hanya terkait dengan kesalehan ritualistik yang dicapai melalui ibadah dan penyembahan pribadi kepadanya. Kekudusan juga terjadi dengan mewujudkan kehidupan yang baik dalam relasi dengan sesama dan seluruh ciptaan. Hal itu nampak melalui bacaan kita kali ini. Tuhan Sang Raja Maha Mulia itu hanya dapat disembah oleh mereka yang bersih tangannya, murni hatinya, tidak menyerahkan diri kepada penipuan, dan tidak bersumpah palsu. Dengan kata lain, Sang Raja menuntut integritas dari umat-Nya agar mereka berkenan kepada Tuhan. Bayangkanlah hal ini dalam konteks protokoler ketika bertemu dengan kepala negara. Jika biasanya protokoler itu bertemu dengan hal-hal yang sifatnya formalitas, tidak demikian protokoler ketika ingin berkenan kepada Sang Allah. Ia menuntut perubahan dan kesalehan sejati dari manusia. Jujur, tidak bersumpah palsu, berbuat dan melakukan yang baik, semuanya merupakan hasil dari ketertundukan kepada Allah. Sederhananya, jika Tuhan mencintai keadilan dan kejujuran, maka sudah sepatutnya para pengikut Tuhan juga melakukan hal serupa. Bukankah ini hal yang dibutuhkan oleh bangsa kita? Rasa ketuhanan dan keberagaman yang kuat dari bangsa ini dikuatkan dengan rasa keadilan dan perjuangan yang kuat untuk memelihara integritas. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kudus, Engkaulah Raja Kemuliaan yang layak disembah. Kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami
untuk hidup dalam kekudusan dan integritas. Tolonglah kami agar tangan kami bersih, hati kami murni, dan hidup kami jujur. Bentuklah kami menjadi umat yang berkenan di hadapan-Mu demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.